Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Cutel Givari dari nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program C++ yang membuat segitiga Pascal dengan n input dalam satu program, di mana menggunakan pernyataan kondisi, dua function, satu main, yang dimana dua function tersebut yaitu adalah perulangan serta rekursif. Yang pertama, kita akan membahas tentang flowchart integer kombinasi, yang mana dimulai dari start, lalu dia akan masuk ke bagian pernyataan kondisi, yang dimana if dia akan mengecek apakah nilai pada 0 atau dia akan mengecek apakah datanya itu sesuai dengan n atau tidak. Kalau misalkan dia itu true, maka dia akan lanjut ke bagian proses return 1. Dia akan memproses data kembali ke bagian int main. Setelah itu kalau misalkan dia itu false, maka dia akan mengembalikan nilai data lagi, yaitu return kombinasi di mana n kurang 1, k kurang 1 plus kombinasi n min 1, k. Setelah itu program pun berakhir. Nah, lalu ada flowchart void cetak segitiga Pascal, yang dimana kita mulai dari start, lalu setelah itu i sama dengan 0 to n. Kalau misalkan dia true, maka dia akan lanjut ke bagian spasi. Di bagian spasi sama dengan 0 to n min 1 kurang 1. Setelah itu kalau misalkan dia ini true, maka dia akan mencetak spasi, lalu i++, dia akan merubah hitungan berapa kali perulangan yang telah terjadi. Setelah itu kalau misalkan ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan masuk ke bagian J sama dengan 0 to I. Lalu ini adalah sebuah konektor yang dimana dia akan menghubungkan halaman flowchart 1 dengan halaman flowchart 2 apabila halaman tidak terpenuhi lagi. Setelah itu kalau misalkan ini terpenuhi, maka lanjut ke bagian proses kombinasi I, J. Dia akan menghitung setiap elemen yang ada di dalam barisan Pascal. Setelah itu J++, lalu balik lagi, dia akan menghitung lagi. Kalau misalkan ini tidak terpenuhi lagi, maka lanjut ke bagian I++. Di bagian I sama dengan 0. Lalu kalau misalkan lanjut ke proses selanjutnya sampai ini tidak terpenuhi lagi pada n, maka dia akan lanjut ke bagian handle. Setelah itu program berakhir. Lalu ada juga untuk flowchart int main. Di dalam flowchart int main kita akan memulai start, lalu dia akan meminta data yaitu n. Setelah itu pernyataan kondisi di mana n kurang daripada sama dengan 0. Kalau misalkan dia true, maka mohon masukkan bilangan positif lebih daripada 0. Setelah itu return, artinya return 0. Nah, kalau misalkan dia false, maka dia akan mencetak segitiga Pascal. Setelah itu return 0 lagi. Return 0 artinya program itu tidak ada yang error. Lanjut ke bagian N, program pun berakhir. Langsung saja kita mulai ke bagian codingannya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama kita akan tulis fungsi rekursif terlebih dahulu. Include IOStream berguna sebagai header utama dalam program C++, di mana dalam header utama ini kita bisa memasukkan program perintah seperti cin, cout, dan juga ender. Setelah itu di sini kita akan menggunakan using namespace std. Artinya di dalam using namespace std ini kita akan menggunakan fungsi atau class yang nantinya akan tersedia di using namespace std. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian fungsi rekursif. Di sini kita akan melakukan deklarasi tipe data integer bilangan bulat untuk kombinasi, yang dimana di dalamnya itu kita akan deklarasi lagi untuk tipe data integer bilangan bulat untuk n dan juga k. Setelah itu di dalam sini kita akan masukkan lagi sebuah pernyataan kondisi
Di sini kita akan melakukan sebuah operasi logika atau yang dimana K dia akan mengecek apakah nilainya itu 0 atau tidak, atau K dia akan mengecek apakah nilai data K-nya itu sesuai dengan nilai data N atau tidak. Kalau misalkan dia itu benar, maka dia akan memanggil return 1. Dia akan mengembalikan nilai data return 1 ke bagian int main. Kalau misalkan dia false, bagaimana? Kalau dia false, maka dia akan mengambil return atau mengembalikan nilai data kombinasi yang dimana di dalam pengembalian data juga kita akan menghitung n-1, k-1 plus kombinasi n-1, k. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian fungsi selanjutnya yang dimana di sini kita akan melakukan sebuah deklarasi tipe data, yaitu untuk void cetak segitiga Pascal integer n. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian for, perulangan untuk for, yang dimana di dalam perulangan di sini kita akan memasukkan sebuah inisiasi yang dimana i sama dengan 0, yang dimana inisiasi tersebut artinya kita akan mengetahui ataupun mengontrol sebuah pernyataan apakah ini dilanjutkan atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka dia akan lanjut ke bagian proses program selanjutnya. Lalu ada kondisi yang dimana dia inilah yang akan menentukan apakah perulangan tersebut dilakukan atau tidak, yang dimana berdasarkan tipe data n. Kalau misalkan ini sudah melewati data n, maka ini tidak terpenuhi lagi. I++ ini artinya dia akan menghitung sudah berapa kali perulangan yang telah kita lakukan, yang dimana dimulai dari 0 lalu ditambah 1. I++ sendiri artinya yaitu adalah i sama dengan i plus 1. Nah, di dalam perulangan ini kita akan memasukkan sebuah statement lagi yang dimana perulangan lagi, yang dimana for Nah, di sini ada inisialisasi, kondisi, dan juga ada perubahan. Oke, sama baik. Nah, di sini inisialisasinya yaitu integer spasi sama dengan 0. Lalu untuk kondisi yang dimana spasi kurang dari n-1, n dikurang i dikurang 1, lalu lanjut ke bagian spasi plus plus, yang dimana di dalam inisialisasi tersebut seperti yang sudah saya jelaskan, dia ini yang akan ini yang akan dia itu sebagai menghitung gitu loh berapa kali perulangan yang telah terjadi, dimulai daripada 0. Lalu ini ada kondisi, dia inilah yang akan memutuskan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak. Setelah itu lanjut ke bagian perubahan yang dimana dia nilai yang akan mengubah perulangan
itu telah kita lakukan berapa kali. Nah, lanjut. Di dalam for ini dia akan mencetak barisan spasi. Setelah itu kita akan melakukan sebuah perulangan yang dimana integer J, inisialisasi J sama dengan 0, dimana dia akan menghitung perulangan itu telah dilakukan seberapa banyak kali. Setelah itu ada kondisi, dia akan menentukan apakah perulangan tersebut tetap dilakukan atau tidak, namun kali ini berdasarkan data I. Setelah itu ada perubahan di mana dia akan menghitung seberapa kali perubahan itu telah dilakukan. Dia akan menambah plus 1 setiap perulangan itu telah selesai dilakukan. Di dalam for ini dia akan mencetak bagian handle. Handle sendiri artinya dia akan mencetak satu baris di bawahnya supaya terlihat lebih rapi, teman-teman. Setelah itu kita langsung saja ke maaf, bukan di sini letaknya, tetapi di bagian sini. Nah, untuk di bagian sini kita masukkan cout. Di sini dia akan mencetak sebuah data kombinasi I, J. Setelah itu cout tadi sudah saya jelaskan, dia akan mencetak barisan untuk turun satu compiler di bawahnya supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu int main. Int main sendiri fungsinya sebagai fungsi utama dalam program C++ untuk menampung program yang telah kita susun sebelumnya. Lalu ada integer n, di mana di dalam ini kita akan deklarasikan untuk tipe data integer bilangan bulat kepada n. Setelah itu sini cout dia akan mencetak bagian masukan bilangan positif lebih dari 0. Lalu handle. Di bagian layar input, satu handle dia tuh akan menurunkan bagian masukan bilangan positif lebih dari 0 itu turun satu compiler di bawahnya. Setelah cout kita akan memasukkan yaitu mohon maaf teman-teman, sepertinya ada satu step yang saya kelewatan. Jadi di bagian integer n ini kita harusnya itu memasukkan cout lagi di bagian masukkan Nah, di sini cout dia akan mencetak masukkan jumlah baris segitiga Pascal di bagian layar input. Setelah itu CNN berguna sebagai program akan meminta data kepada kita sebagai compiler untuk dimasukkan ke dalam bagian layar input. Setelah itu
Di sini kita memasukkan pernyataan kondisi yang dimana jika n yaitu kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mencetak masukkan bilangan positif lebih dari 0. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan pemrograman dimana untuk bagian else. Dimana dalam else ini kita akan melakukan dia akan mencetak segitiga Pascal di bagian layar input. Setelah itu return 0 untuk menandakan kalau program ini tidak error. Kita langsung coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian layar 30 cetak. Oh ini maaf, kita coba lagi. Nah, di sini jumlah barisnya misalnya 5, maka hasil yang keluar itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 baris. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kalimat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.